Kenapa kita bersusah payah belajar lighting, komposisi, dan editing tadi? Apakah hanya demi seni? Tidak, jawabannya adalah uang. Dalam pemasaran, visual bukan sekadar pemanis. Visual adalah penentu hidup matinya bisnis. Riset membuktikan 90% keputusan pembelian dipengaruhi oleh visual. Manusia adalah makhluk visual. Kita malas membaca. Sebelum konsumen membaca seberapa canggih fitur produk Anda, mata mereka sudah menghakimi produk itu dalam sekejap. Jika fotonya gelap dan buram, otak konsumen langsung melabeli produk itu murahan. Jika fotonya tajam dan estetik, otak melabeli terpercaya. Semua penghakiman itu terjadi di alam bawah sadar, bahkan sebelum mereka membaca satu kata pun. Lihat data e-commerce ini. Foto yang menarik mampu meningkatkan konversi penjualan hingga 40%. Kenapa angkanya setinggi itu? Karena di Tokopedia atau Shopee, pembeli buta dan tuli. Mereka tidak bisa memegang kain baju atau mencium aroma parfum. Foto adalah satu-satunya jembatan kepercayaan. Foto Anda menggantikan indera peraba mereka. Tanpa foto yang detail dan meyakinkan, tidak ada kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak ada transaksi. Di media sosial, visual adalah senjata utama. Audiens Anda men-scroll layar dengan kecepatan tinggi. Anda hanya punya waktu kurang dari 2 detik untuk menangkap perhatian mereka. Teks deskripsi yang panjang tidak akan dibaca jika gambarnya tidak menarik. Jadi, visual yang kuat adalah mata uang paling berharga di era digital ini. Sebelum Anda menyentuh kamera, bahkan sebelum Anda menyiapkan lampu, ada satu tahap yang paling krusial, perencanaan. Di industri, kita menyebutnya pre-production. Kesalahan terbesar pemula adalah langsung memotret tanpa tahu arah. Hasilnya, foto bagus yang tidak berguna. Pertama, bedah produknya. Botol kaca bening butuh backlight, sepatu kulit butuh side light. Tanpa memahami material produk, Anda akan membuang waktu 2 jam di studio hanya untuk coba-coba lampu. Kedua, tanya tujuannya. Foto ini untuk apa? Jika untuk katalog Tokopedia, Anda butuh latar putih bersih. Jangan bikin yang aneh-aneh. Tapi jika untuk poster launch event di Instagram, Anda butuh drama, warna, dan konsep artistik. Beda tujuan, beda eksekusi. Ketiga, dan ini yang sering dilupakan, siapa yang melihat? Jika targetnya anak muda Gen Z, gaya fotonya harus dinamis, berani, mungkin sedikit berantakan estetik. Tapi jika targetnya nasabah bank prioritas, fotonya harus rapi, simetris, dan terlihat mahal. Visual adalah bahasa. Pastikan Anda menggunakan dialek yang dipahami oleh target audiens Anda. Terakhir, tentukan mood. Apakah ceria, misterius, segar? Mood ini yang menentukan warna background dan properti apa yang Anda beli. Ingat, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Foto tanpa konsep itu seperti surat tanpa alamat, tidak akan pernah sampai ke tujuan. Langkah pertama dalam strategi visual bukanlah menyalakan kamera, tapi identifikasi produk. Perlakukan produk seperti pasien. Anda harus mendiagnosa fisiknya dulu sebelum memberi obat pencahayaan yang tepat. Pertama, lihat ukuran dan dimensinya. Jangan samakan cara memotret cincin berlian dengan memotret tas ransel. Jika produknya kecil, musuh Anda adalah debu mikroskopis. Anda butuh lensa makro dan kebersihan tingkat tinggi. Jika produknya besar, musuh Anda adalah distorsi lensa. Anda butuh jarak mundur yang cukup agar bentuk produk tidak melengkung aneh. Kedua, dan ini yang paling sering salah, warna dan tekstur. Raba produknya. Apakah ia menyerap cahaya seperti kain roti atau memantulkan cahaya seperti botol kaca, logam? Jika produk itu glossy atau mengkilap, Anda dilarang keras menggunakan lampu telanjang. Pantulannya akan jelek. Anda wajib pakai softbox besar. Sebaliknya, jika produk itu mate atau bertekstur kasar seperti sepatu suede, lampu yang terlalu lembut justru akan membunuh detail teksturnya. Beda material, beda hukum fisikanya. Ketiga, pahami fungsi dan nilai jualnya. Apa yang dibanggakan dari produk ini? Jika ini jam tangan tahan air, percuma difoto di meja kering. Fotolah dengan cipratan air. Jika ini keripik super pedas, gunakan warna merah dan properti cabai untuk memvisualisasikan rasa pedas itu. Visual Anda adalah bukti dari janji marketing produk tersebut. Pertanyaan pertama seorang fotografer profesional kepada klien bukanlah mau gaya apa, melainkan foto ini mau dipasang di mana. Lokasi penempatan foto akan mendikte seluruh teknis pemotretan Anda. Jika tujuannya adalah media sosial, Instagram feed, musuh Anda adalah kebosanan. Anda harus membuat foto yang berteriak. Gunakan warna-warna cerah dan saturasi yang sedikit dinaikkan. Komposisinya harus padat. Jangan terlalu banyak ruang kosong karena layar HP itu kecil. Formatnya, gunakan rasio 4,5 agar foto Anda memenuhi layar HP audiens, jangan cuma kotak kecil. Sebaliknya, jika tujuannya adalah e-commerce, Shopee, Tokopedia, lupakan gaya artistik. Di sini, pembeli ingin kepastian. Mereka ingin melihat detail jahitan baju atau port USB pada laptop. Wajib hukumnya menggunakan latar putih polos, pure white.
Pencahayaan harus rata, hilangkan bayangan dramatis yang menutupi detail produk. Foto e-commerce yang lebay justru membuat pembeli curiga warnanya tidak asli. Terakhir, jika foto Anda akan dicetak di billboard jalan raya, ingat aturan 3 detik. Pengendara yang melaju 60 km/jam hanya punya waktu segitu untuk melihat iklan Anda. Jangan masukkan benda-benda kecil yang rumit. Visualnya harus satu, besar, dan sederhana. Kontrasnya harus kuat agar terlihat dari jauh. Dan teknisnya, Anda butuh kamera dengan megapiksel besar. Foto HP tidak akan cukup untuk dicetak seukuran gedung tanpa pecah.